Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak bapak sekalian, khususnya kelas 10 baik TKR atau TSM, ABC. Mari kita jumpa kembali lewat melalui pelajaran daring di semester kedua ini. Di sini Bapak sampaikan harapan-harapan Bapak kepada kamu supaya kamu bisa lebih memahami, lebih antusias untuk ikut mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut walaupun sifatnya melalui daring. Anak-anak sekalian, jangan lupa pula nanti diisi absennya. Jadi pada pertemuan ini kita akan ambil bab 4 karena bab 3 sudah selesai kemarin kita bicarakan, bahkan sudah diujikan dan sudah dapat kamu nilainya berapa semua. Maka sekarang ini kalau ada nilainya yang kurang baik atau sebatas KKM, belajarlah dengan baik agar nanti bisa lebih meningkat. Dan kalau sudah ada punya nilai lebih tinggi dari KKM, bergiat lagi supaya lebih tinggi lagi nilainya. Jadi untuk itu mari sama-sama kita bicarakan. Sekarang judul pembahasan kita adalah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Sebelum kita membicarakan ini, akan Bapak ceritakan sama kamu sebuah artikel. Dalam hal ini pembahasan mengenai hubungan ini. Artikel tersebut adalah banyak wilayah atau daerah yang sumber daya alamnya banyak tapi bisa terbelakang dalam bidang pembangunan. Ada daerah yang sumber daya alamnya lemah atau kurang tapi daya pembangunannya melebihi. Kenapa bisa terjadi demikian? Inilah yang diperbaiki oleh pemerintah lewat melalui reformasi di tahun 2004 sampai sekarang ini. Makanya pemerintahan secara demokrasi di Indonesia akan lebih mendekat kepada jiwa bangsa Indonesia dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa bisa sumber daya alamnya besar sementara pembangunannya melemah? Karena di sana sumber daya manusianya kurang. Kenapa bisa kurang sumber daya manusianya? Karena pendidikan daerah mereka lebih rendah dibanding dengan pemerintahan pusat. Atau sebaliknya, sumber daya alamnya kurang tapi pembangunannya lebih banyak. Kenapa demikian? Karena mereka dekat dengan pemerintahan pusat. Karena dekat dengan pemerintahan pusat, maka pemerintahan pusat akan lebih memperhatikan daerah mereka. Nah, inilah sekarang yang akan sudah sedang diselesaikan supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian. Makanya dibuatlah ini sistem struktural daripada fungsional daerah pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kenapa? Supaya bisa pemerintah daerah tersebut lebih dekat dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan pusat supaya lebih dekat memperhatikan pemerintahan daerah. Nah, misalnya sekolah. Dulu orang bersekolah suka ke kota. Misalnya orang daerah kita ini sekolahnya kemana? Kalau sudah SLTA suka ke Medan. Sekarang nggak apa lagi ke Medan, sudah ada daerah kita masing-masing. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa pun sudah dibangunkan oleh pemerintah SLTA negeri, baik yang swasta atau yang negeri. Itu salah satu bukti bahwasanya pendidikan tersebut sudah merata. Kemudian dulu kalau orang mau sekolah perguruan tinggi harus ke pemerintahan pusat, ada yang ke Jakarta, ada yang ke kota Medan dan sebagainya. Sekarang enggak. Di daerah kecamatan sudah ada perguruan tinggi, di daerah kabupaten sudah ada perguruan tinggi negeri. Nah, itu contohnya. Kemudian pembangunan daripada sumber daya manusia. Kalau dulu orang sangat penakut. Kenapa? Karena tertutup dengan orang lain. Sekarang sudah tak lagi, sudah bisa bebas.
Dulu orang nggak bisa berbicara, takut. Sekarang udah boleh berbicara bebas. Jadi itulah makanya perlu ini dibuat struktural, hubungan struktural dan fungsi pemerintah ini antara pemerintahan pusat dan daerah supaya sama pembangunan, baik pembangunan manusianya, baik pembangunan alamnya, sama pembangunannya yang ada di Jakarta sana, yang ada di kota provinsi sana, yang ada di kota kabupaten dengan daerah-daerah di tempat tinggal kita di desa. Nah, pertanyaannya boleh kalian tayangkan nanti lewat WA yang apa sampaikan. Ya, boleh kalian tayangkan pertanyaannya. Nah, bagaimanakah sekarang keadaan daerah kamu sesudah adanya reformasi ini? Bagaimanakah keadaan daerah kamu atau di desa kamu sesudah adanya reformasi ini? Khusus pembangunan, pendidikan, dan fasilitas umum. Itu yang Bapak sampaikan. Nanti ada Bapak kasihkan catatan untuk kamu baca-baca di rumah tentang perluasan penjelasan daripada hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Mari sama-sama kita senantiasa bertajab tekun untuk menyongsong masa depan supaya kamu nanti menamatkan sekolahnya adalah orang-orang yang tamat punya ilmu pengetahuan. Lebih kurang dari Bapak sampai demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.